Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan aku Syara NR, dan seperti biasa untuk menemani kamu di rumah aja, kami persembahkan Sharing is Caring. Hari ini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh teman-teman dari tim Sharing is Caring. Boleh kenalan dulu dari sebelah sini? Oke, halo semuanya, nama aku Ica. Halo, nama aku Silvi. Aku Gugun. Aku Yaman. Jadi kita bareng-bareng di sini kita akan membahas nih edisi spesial membahas tentang tanda-tanda orang kesurupan. Kesurupan. Wow. Coba ya aku nanya ya untuk tim aku nih, siapa yang pernah kesurupan? Coba kamu pernah gak sih? Pernah. Pernah. Pi, kamu pernah gak kesurupan? Pi? No, gak pernah. Alhamdulillah. Gun, kamu Gun. pernah ya? Enggak? Kesurupan enggak? Enggak ya, tapi waktu di cerita kemarin ditanya. Kalau kamu yang mana? Alhamdulillah ya, jadi di antara ini iya. Nah, apa sih yang kita bahas? Nah, kita dapat kiriman nih video dari Kania. Nah, kita bakal tonton bareng-bareng dulu, terus nanti kita bakal jelasin nih tanda-tanda orang kesurupan kayak gimana. Oke, langsung aja. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kania. Saya dari Bandung Barat. Tepatnya dari Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Saya tertarik untuk mengirimkan video pengalaman saya ke Sharing is Caring. Sebelumnya saya di sini bakalan bercerita tentang pengalaman saya pribadi mengalami kejadian-kejadian mistis. Kejadian pertama bermula itu ketika saya kelas 2 SMP. Pada waktu itu saya bersama dengan saudara saya dan teman saudara saya, kami pergi karena ada suatu urusan ke suatu tempat. Nah, perginya itu kami melewati jalan biasa. Nah, ketika pulang kami lewat suatu jembatan. Di bawahnya sungai cukup besar sekali, bahkan sungai besar lah. Nah, ketika itu waktu kan menjelang sore, terus cuaca juga buruk, cuaca juga mendung. Terus entah kenapa kan yang mengendarai saudara perempuan saya di tengah dan di belakang teman saudara saya. Entah kenapa saudara saya mengendarai lewat situ. Sebenarnya sih saya sudah paham karena saya sering mendengar cerita kalau di jembatan itu tuh katanya angker, katanya ada sesuatu. Tapi ya kami kan easy going ya, kami biasa aja, kami nggak ada rasa takut atau gimana, maksudnya kami biasa aja. Nah, pada waktu itu kami melewati jembatan itu, saya melihat ke sungai. Di sungai itu seperti mengalir biasa air, hanya saja seperti ada pusaran, seperti airnya tuh berputar. Terus saya perhatikan terus, kok ini air berputar. Lah, saya biasa aja. Mungkin pada waktu itu pikiran saya kosong. Oke, dari cerita Kania tadi ya, pertama nih tanda-tandanya mengalami kejadian aneh atau janggal. Nah, kalau dari video Kania tadi kan dia ngelihat di sungai itu ada pusarannya. Kan kalau biasanya sungai itu lurus aja kan kalau ada air. Kalau dia tuh tiba-tiba ada pusaran gitu loh. Kayak ada apa ya? Kayak ada sesuatu gitu ya. Kalau di daerah pedesaan sebetulnya ada apa? Hantu air. Oh, jadi kalau ada yang pusaran gitu ada Jadi hantu air. katanya kalau misalkan hantu air mah ya posisi badannya itu ke bawah, jadi dia bikin pusaran kayak gitu. Katanya gitu, tapi belum pernah lihat langsung. Cenah ya. Iya. Kalau itu yang kita lihat di Kania, yang kita dengar di Kania. Kalau dari pengalaman tim sendiri nih, kalau aku pribadi, kejadian anehnya itu waktu itu tiba-tiba jam 12 malam nih ada angsa lewat malam, ada angsa gitu, terbang dari mana gitu. Terus ada yang jatuh di kasur sampai goyang kasurnya. Ya itu, terus ada yang naik selimut, itu udah. Nah, kalau yang dari selimut itu aku juga pernah ngalamin di rumah dulu juga. Ya kejadiannya sama, jadi dia tuh masih godanya dari selimut tarik, terus si tempat tidurnya digoyang ya gitu. Indonesia ya. Indonesia. Wow. Ketika sampai di rumah kejadiannya itu, saya kan sekamar sama saudara perempuan saya.
pada malam itu kejadiannya tuh tepat sehari sebelum bulan Saum. Jadi malamnya tuh bakalan tarawih kan. Nah itu kan hujan tuh, pas ketika kita sampai di rumah itu hujan. Nah saya itu seperti merasa meriang, ya meriang terus kedinginan. Ya saya merasanya ini efek mungkin kehujanan, itu aja. Terus ya sudah, saya tiduran kan di kamar. Nah saudara perempuan saya, dia ngajak tarawih kan, terus saya bilang saya nggak tarawih, kayaknya saya nggak enak badan. Nah, kalau yang kedua nih, tanda-tanda orang kesurupannya yaitu tidak enak badan atau tidak enak perasaan. Jadi kayak cemas gitu loh. Kayak tiba-tiba cemas, tiba-tiba deg-degan, kayak ada sesuatu gitu kan. Kayak ada yang nempel gitu kan, berat, Sesek juga gitu ya. Sesek, terus kayak berat gitu, badan tuh pusing. Kalau di Kania ini kan dia pusing, terus panas kan badannya, demam. Itu juga tanda-tanda ditempelin. Nah, pas menjelang mau sahur kayaknya saudara perempuan saya bangun, dia main HP kan. Nah, katanya dia, saya ketawa-ketawa. Terus saya nggak tahu, saya tidur kan. Terus mungkin saudara perempuan saya mungkin bangunin dan, kenapa mungkin ketawa-ketawa. Terus baru itu saya bangun. Terus saya bingung, ketawa-ketawa. Kan saya ngantuk banget, posisinya saya seperti nggak enak badan, seperti berat badan saya dan saya seperti ngantuk. Terus ya udah saya tidur lagi kan. Nah selang beberapa menit sepertinya itu saya ketawa lagi. Terus saya tiba-tiba saya juga bangun, lah saya ketawa. Terus saudara perempuan saya bilang, nah itu ketawa, ngelindur apa, kata saudara saya tuh. Terus saya bilang, enggak ngelindur apa, nggak tahu. Saya tidur lagi kan. Terus saya ketawa lagi, dan itu ketawa semakin keras, dan itu saudara saya lari. Terus saya juga ikut lari karena saya seperti merasa, kan saya tidur, entahlah, padahal saya tidur, tapi saya merasa di depan saya seperti ada sosok bayangan. Saya kan tidur posisinya ke kanan begini kan, terus seperti ada sosok bayangan tinggi putih, entahlah, seperti ada rambutnya, entahlah, saya nggak terlalu jelas juga, tapi sosok bayangan itu, dan seperti dia tuh seperti ngajak ketawa saya, dan saya nggak paham juga. Terus larilah saudara saya juga ikut lari. Saudara saya bilang ke nenek saya, itu kenapa, katanya dia ketawa-ketawa. Terus saya merangkul nenek saya, nangis-nangis, ketawa-ketawa, iya itulah. Terus dari situ nenek saya kaget juga, bingung juga, ditanya kenapa, saya juga bingung kenapa, tapi saya tidak menjawab, saya hanya terkulai lemas waktu itu. Terus setelah itu banyak kan, ada tetangga, ada saudara juga yang datang ke rumah. Nah, yang ketiganya nih tanda-tanda orang kesurupan yaitu berperilaku aneh atau di luar kendali dirinya. Gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang mengontrol dirinya untuk kayak tadi kalau kan ketawa. Jadi kayak tiba-tiba ketawa aja, nggak jelas. Sebelumnya itu nggak sadar ya? Iya, nggak sadar. Jadi tiba-tiba ketawa. Kalau yang aku waktu itu juga sama, tiba-tiba ketawaan gitu, ketawa kunti tau nggak? Ketawa kunti. Tapi kesurupan tuh, goblok gitu. Enggak kayak Ayu Macan, enggak. Tapi memang keseringannya ketawa ya, dan ketawanya Iya. itu suaranya tuh ada melengking. Nah iya, ada kayak gitu. Pusing sekali kepala saya waktu itu, karena entah kenapa pusing. Terus ada dorongan harus ngomong ini, harus begini, tapi saya bingung. Terus saya sesak seperti yang bingung harus bagaimana kan. Terus saya tuh dari situ diobatin kan, ada ustad, didoain ya biasa. Kayaknya nggak mempan sama ustad yang pertama, dipanggil lagi, ada ustad lagi yang kedua. Terus ya didoain. Ya saya kadang mulai tenang, mulai seperti energinya tuh seperti mulai turun. Yang saya rasakan ya, ketika awal-awal itu energinya tuh kayak gede banget gitu, energi yang ada di dalam diri saya tuh kayak gede banget, tapi akhirnya perlahan tuh kayak melemah. Nah,
Nah, yang keempat nih, yang terakhir dari tanda-tanda orang kesurupan yaitu bila dibacakan ayat suci Al-Quran dan doa, dia merasa kesakitan. Panas gitu, panas kayak ya maksudnya kayak ada sesuatu yang di dalam tubuh dia itu sakit, akhirnya itu yang keluar. Iya, kayak nyiksa, akhirnya dia keluar karena didoain itu loh reaksinya. Tapi setahu saya mah ya, kalau misalkan jin ya sebenarnya emang lebih pintar dari kita dalam bacaan Al-Quran mah. Gitu. Jadi pernah nonton Dua Dunia kalau nggak salah. Nah, ada yang bisa kan Pak Ustadz di mediasi ya. Nah, dia teh jadi pas ditanya si hantu itu teh cenah dibacain Al-Quran ini nggak mempan, nggak mau keluar. Dia teh bilang gini, kalau misalkan ngaji ya Yasin atau ayat kursi mah udah mau bisa. Cuman jadi dia teh takut ke orang yang emang dia itu sering mengamalkan. Jadi kayak jin tahu juga ya, maksudnya orang Iya, jadi emang dia si orang itu baca cuma sekedar baca, beda sama orang yang emang tiap hari mengamalkan gitu. Iya. Jadi sebenarnya siapa yang menyembuhin, kalau si hantunya takut dia juga bakal keluar dari sendirinya kayaknya. Gitu. Oke, waktu itu kan yang aku kesurupan yang di episode waktu itu didoain sama ayah aku, langsung tiba-tiba keluar aja gitu. Jadi itu 4 tanda-tanda orang kesurupan. Dan dari kita nih tim Sharing is Caring, kita mau berbagi atau ngasih saran lah ya buat teman-teman, tips gitu biar nggak gampang dideketin atau kerasukan sama makhluk yang seperti itu. Oke, dimulai dari Silvi dulu ya, boleh? Yang pertama, nggak boleh sompral. Nah, itu benar banget, nggak boleh sompral ya di tempat yang baru kita datangin terus kita main asal ngomong kasar atau berperilaku yang nggak baik, itu jangan ditiru. Jaga lisan, Jaga lisan, jaga perilaku. Dari kamu, Cep? Kalau aku yang penting mah soal ingat kepada Tuhan sesuai kepercayaan masing-masing. Ya kalau misalkan kita Islam ya selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun kita berada ya. Oke, kalau dari Januar gimana nih? Kalau saya mah jangan banyak ngelamun. Nah, jangan banyak ngelamun guys, benar. Tadi yang Kania juga kan ngeliatin pusara itu sambil ngelamun. Iya, Jadi gitu. kosongnya pikirannya kayaknya. Kalau dari kamu, Cak? Kalau dari aku kayaknya jangan banyak pikiran deh. Iya. Pikirannya tapi pikiran yang negatif gitu. Jadi kalau pikiran negatif tuh pasti mempengaruhi banget gitu sama saya. Saya misalkan ngeboding gitu ya. Itu negatif. Bisa. Bisa juga kan? Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Dan untuk teman-teman semua yang mau ikut berbagi pengalaman atau cerita horornya, bisa langsung share aja. Kontak kita ada di deskripsi ya. So jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Dadah. Mulai. Tuh, 2. Oke teman-teman semua, kali ini aku nggak sendiri, ini edisi spesial. Kita bareng-bareng dari tim Sharing is Caring. Boleh deh kenalan satu-satu dari sini dulu. Oke, halo semuanya.